Berapa lama Dok, ini pasien harus melakukan, terapi TDCS ini? Supaya selnya itu benar-benar bangun ya kan, Mhm. sehingga bisa melengkapi proses rehab-nya, fisioterapinya, sehingga pasien bisa mempunyai kualitas hidup lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya untuk TDCS ini studinya tuh masih berlangsung dan masih sangat banyak. Dan studi-studinya ini juga tergantung dari apa yang mau dikejar dari penyakit apa. Kalau Mmm. misalnya kita spesifik nih ke stroke Oke, gitu ya. heeh. Pada stroke yang kita targetnya adalah motorik, umumnya kita 10 kali. Oke. Berturut-turut akan lebih baik Mhm gitu. mhm. Cuma harus diperhatikan TDCS ini listrik, bisa menyebabkan luka bakar karena listriknya. Derajat 1 Oh, gitu ya, apalagi pada mhm. pasien-pasien yang memiliki kulit yang sangat sensitif Sensitif, gitu. iya. Jadi emang harus diperhatikan 10 kali ini apakah emang benar bisa berturut-turut atau harus kita seling. Mhm. Tapi totalnya tetap 10, itu kalau motorik. Kalau misalnya pasiennya kena gejalanya kognitif, ya Mhm. mungkin ya kayak tadi ya lebih lemot atau mungkin gangguan emosi atau pada pasien yang stroke-nya mungkin udah lama banget, pasiennya udah cenderung depresi nih sama Mhm. stroke-nya, mungkin kita butuh lebih banyak. Mungkin sekitar 20 sampai 30 kali sesi. Dalam jangka waktu? Jangka waktu sebaiknya berturut-turut. Maksudnya berapa lama? Jadi Berapa 30 kalau bulan? misalnya 30 sesi berarti Mhm. 30 hari. Oh setiap hari Tiap hari. dilakukannya? Tiap hari. Oh. Jadi paling baik berturut-turut, bener-bener Oke. hari ini hari ini hari ini Oh gitu. saya pikir kan mungkin dilakukan seminggu sekali gitu, Enggak enggak ya ternyata enggak, setiap hari ya? Jadi memang Oke. sama seperti kita mau bikin suatu kebiasaan ya, itu Mhm. kan harus dijalani terus-menerus. Mhm. Rata-rata mungkin studi untuk psikologinya 2 minggu sampai 8 minggu gitu Mhm ya. mhm. Nah kalau misalnya si saraf ini pun begitu, karena kita kan Mhm. pada dasarnya abis ngebangunin kita bikin dia untuk terbiasa melakukan itu lagi. Jadi kayak dia Mhm. belajar lagi. Jadi Mmm. kayak kita nyekolahin si otaknya lagi nih gitu Iya ya, namanya iya. sekolah kan harus setiap hari ya, Mhm. supaya bener-bener nempel di situ. Nah Mmm. berarti ya kalau misalnya 10 kali, ya 10 hari. Mhm. Paling jeda, biasanya sih kita kalau jeda 2 harian tuh nggak apa-apa. Jadi misalnya libur Sabtu Minggu capek ya Mhm. tiap hari datang, nggak Mhm. masalah, habis kita Mmm. lanjutin lagi. Cuma memang ada beberapa kasus yang kita lihat kayak misalnya tadi kulitnya mungkin sensitif banget Iya, nih, jadi mhm. nggak bisa tiap hari, ya mungkin kita jeda seminggu 3 kali gitu. Mmm. Atau ada juga yang mungkin sudah terlalu lama stroke-nya Mhm. gitu ya, jadi kayaknya kalau kita kejar tiap hari nggak terlalu bermanfaat juga, Mhm. kita maintenance berarti ya mungkin 2 sampai 3 kali seminggu dengan total tetap targetnya segitu. Selain pada pasien yang kulitnya sensitif, Mhm. yang mungkin punya efek samping tadi ya, kulitnya bisa terbakar, ada efek samping lain nggak sih Dok dari terapi ini? Dia cenderung minimal efek samping sih, Mhm. tapi mirip-mirip lah ya sama kalau kita stimulasi daerah otak, berarti kan dalam tanda kutip kita tuh mancing pembuluh darahnya untuk lebih banyak jalan ke situ, metabolismenya dominan di daerah situ. Beberapa orang bisa merasakan pusing, sakit kepala Oke. pasca tindakan. Sakit Oke. kepalanya biasanya ringan sih, mungkin nilai-nilai 3 atau 4 yang tidak mengganggu aktivitas, biasanya setelah tidur perbaikan. Mhm. Atau, bisa juga kalau kita stimulasi di daerah otak belakang, di cerebellum otak kecil, itu dia bisa jadi oleng, Oleng maksudnya goyang. kayak orang mabok gitu? Kayak iya Oh. betul, jadi rasanya kok saya pusing nih Dok, Heeh. goyang-goyang Heeh rasanya heeh gitu, itu heeh. bisa aja sih efek samping itu. Atau pada yang orang memiliki stroke tapi gambaran stroke-nya bener-bener di atas, Mhm. daerah otak atas, itu bisa kejang. Jadi Mmm. bener-bener kalau kita mau mulai TDCS ini kita harus lihat nih MRI-nya, CT Oke. scan-nya, pokoknya semuanya kita lihat aman nggak nih Mhm. dikerjain gitu ya. Termasuk pada pasien-pasien yang punya implan misalnya, pemasangan clipping di otak atau implan telinga, Mhm. itu sebaiknya tidak dilakukan. Mmm. Karena ya listriknya tadi ya, Iya. takutnya pertama merusak situ, yang kedua mungkin ya malah memicu kejang gitu nantinya. Oke, itu alatnya nanti tuh dipasang di bagian mana aja sih Dok? Alatnya dipasang di kulit kepala. Kulit kepala? Kulit kepala, Oke. daerahnya mana, Heeh. itu tergantung kita mau stimulasi apa. Oke. Jadi kalau misalnya titik-titiknya itu, ada titik-titik kita pakai sama kayak titik-titik EEG. Mhm. EEG kalau misalnya orang kejang tuh kita periksa EEG, Mhm. titik-titiknya itu. Jadi memang kita udah lihat kalau titiknya di sini dia lebih menstimulasi apa, kalau di Mhm. sini dia stimulasinya apa. Jadi makanya Mhm. kita harus lihat klinisnya apa, targetnya mau apa, Mhm. MRI-nya apa. Jadi setiap pasien Beda, berbeda-beda. betul. Oke, tapi yang pasti di Kulit bagian kepala. kulit kepala ya Dok ya? Mhm. Berarti, harus ada proses pencukuran dulu nggak atau Enggak, nggak enggak usah, ya? heeh. Biasanya sih kita cuma geser-geser aja rambutnya, kita Heeh. bersihin kulit kepalanya, kita tempel. Dan Mmm. elektrodanya itu kan memang dia, elektrodanya basah ya, kita alirin Mhm. air biar si listriknya bisa menyambungkan dari situ gitu. Oke. Jadi memang
cenderung aman sih Mhm. dan gak harus yang dipangkas-pangkas gitu, nggak usah. Mmm.